Tes tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik. Oke? Amin. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita muda yang punya banyak hutang lengkap dengan masalah ekonomi lain. Dia berpikir sangat keras bagaimana caranya bisa keluar dari semua permasalahan yang dia alami saat ini, hingga di suatu hari dia bisa mendapatkan apapun karena melakukan sebuah kejahatan, yaitu carding. Wah, seru ini mah. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1 and 2 and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. And intel's what happened with the assault. And according to the state, you were convicted of aggravated assault in 20. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Emily yang belum lama DO dari kampus karena melakukan kejahatan, yaitu menyerang seorang mahasiswa. Akibat hal itu, Emily dikenakan denda yang cukup tinggi, bahkan harus membayar tagihan dari kampus, hingga Emily pun memutuskan untuk segera bekerja demi bisa membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya. Fine, thank you. Yeah, thank you too. Excuse me. Emily melamar pekerjaan dengan kualifikasinya sebagai graphic designer, tapi Emily selalu mendapat penolakan karena riwayatnya yang pernah berurusan dengan hukum. Emily merasa kesal bahkan frustasi karena udah berusaha mencari kemana-mana tapi terus ditolak. Ya emang susah sih cari kerja zaman sekarang, kecuali di Konoha banyak loh ada jutaan lowongan. Emily selalu berkata bahwa saat ini dia udah berubah, lagi pula kasus penyerangan itu merupakan sebuah pertahanan diri dan bukan asal menyerang. Dan inilah Emily the Criminal. Pada suatu hari, akhirnya Emily diterima bekerja dengan perjanjian kontrak sebagai pengantar makanan di sebuah restoran. Meskipun tentu pekerjaan itu sama sekali bukan impiannya, tapi mau gak mau, Emily harus menjalani demi memenuhi kebutuhan dan membayar semua hutang. Saat akan pulang bekerja, Emily dimintai bantuan oleh temannya bernama Javier yang meminta Emily masuk shift malam karena Javier harus menemani anaknya mengikuti pertandingan baseball. Pada awalnya Emily menolak, tapi karena kasihan pada anak Javier, Emily pun bersedia membantu. Sebelum pergi, Javier memberikan nomor HP milik seseorang yang bisa membantu Emily mendapatkan uang $200 atau sekitar $3.200.000 lah hanya dalam waktu 1 jam. Wah, boleh tuh. Dalam perjalanan pulang setelah kerja shift malam, Emily menghubungi nomor yang diberikan Javier dengan harapan bisa menambah penghasilan. Emily diminta datang ke sebuah tempat karena akan dijelaskan langsung di kantor. Membaca itu, Emily merasa kesal karena dia berpikir gak perlu kesana kemari untuk mendapatkan uang itu. Dari sana Emily pergi ke sebuah bar bertemu teman lamanya bernama Liz karena sejak lulus SMA mereka belum pernah bertemu lagi. Tapi Emily merasa insecure karena saat ini Liz udah kerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ternama, sedangkan Emily masih menjadi pengantar makanan. Merasa kasihan dengan Emily, Liz akan membantu karena kebetulan perusahaannya membutuhkan seorang graphic designer. Tentu aja dengan senang hati Emily akan menunggu informasi lebih lanjut dari Liz. Pada keesokan hari, Emily pergi ke tempat pertemuan demi mendapatkan penjelasan mengenai pekerjaan. Emily merasa sedikit ragu karena tempat itu tampak seperti distro yang udah sepi. Emily pun langsung membawa semprotan air cabai untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang gak diinginkan.
Emily berkeliling di tempat tersebut dan akhirnya berhasil menemukan orang-orang yang kemungkinan juga mencari pekerjaan sama. Tapi belum juga dijelaskan apa-apa, Emily udah diminta untuk menyerahkan SIM oleh seseorang bernama Khalil. Kemudian Emily diminta berfoto untuk keperluan pembuatan SIM palsu. Beberapa saat kemudian, seseorang bernama Yusef mengumpulkan Emily dan orang-orang lain lalu menjelaskan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Yusef berkata pekerjaan itu ilegal tapi gak akan membahayakan orang lain apalagi sampai membunuh. Yusef meminta pada siapapun agar keluar kapan aja jika gak mau melakukan pekerjaan itu. Kemudian Yusef dibantu Khalil dan para anak buahnya memberikan kartu kredit milik orang lain dan meminta mereka termasuk Emily membeli sebuah televisi di toko elektronik. Menyadari yang dilakukan merupakan karding, beberapa orang memutuskan pergi termasuk Emily. Tapi ternyata Emily masih ragu karena bagaimana caranya dia bisa tahu kartu kredit itu masih bisa digunakan hingga Yusef meminta agar percaya padanya. Selain itu setiap orang juga diberikan SIM palsu untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diminta. Emily segera pergi membeli televisi menggunakan kartu kredit itu. Lalu untuk berjaga-jaga, Emily mengambil topi agar wajahnya gak terekam langsung oleh kamera pengawas. Saat akan membayar, Emily sangat H2C alias harap-harap cemas, takut jika kartu kredit itu ditolak dan jika itu terjadi, maka Emily bisa berurusan dengan hukum. Beruntung kartu kredit itu ternyata masih berfungsi hingga akhirnya Emily berhasil menjalankan tugas pertama. Baru aja keluar dari toko, secara tiba-tiba Emily dipanggil oleh security dan tentu membuat Emily sangat khawatir. Tapi ternyata security itu meminta Emily mengembalikan topi karena tadi belum sempat dibayar. Aduh, hampir aja. Kemudian Emily diberi uang $200 oleh Yusef, bahkan diberikan HP karena telah bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yusef berkata bahwa besok jam 1 siang akan menghubungi Emily memberikan pekerjaan lain tapi jauh lebih susah dari sebelumnya. Tapi bayaran yang akan didapat Emily sebesar $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah. Di keesokan hari, Emily seperti biasa bekerja mengantarkan makanan dan memberitahu Javier bahwa kemarin telah melakukan pekerjaan pertama. Emily memberitahu Javier bahwa jam 1 nanti akan mendapat pekerjaan lagi, tapi belum tahu apa yang akan dilakukan. Saat bekerja, Emily terus memeriksa HP menunggu pesan dari Yusef terkait pekerjaan yang harus dia lakukan. Tapi dikarenakan udah lewat jam 1, Emily merasa Yusef telah berbohong hingga akhirnya dia pun membuang HP itu. Gak lama kemudian Emily mendengar bunyi notifikasi dan Emily langsung mengambil kembali HP yang dia buang. Nah makanya sabar dikit napa, pesan dari Yusef masuk menanyai Emily apakah yakin untuk melakukan pekerjaan. Dikarenakan Emily sangat butuh uang untuk melunasi semua hutangnya, akhirnya Emily pun izin bekerja dan meminta Javier agar membackupnya. Beberapa saat kemudian Emily bertemu dengan Yusef dan tanpa berlama-lama Yusef menjelaskan pekerjaan di mana Emily harus membeli sebuah mobil sport bekas dengan kartu kredit tanpa limit. Wow, Yusef meminta Emily mengikuti instruksi agar aksinya berjalan dengan lancar karena Emily hanya punya waktu 8 menit untuk kabur. Yusef memberitahu bahwa bank akan memeriksa dan menghubungi penjual dan saat itu Emily harus segera melarikan diri.
Tentu Emily merasa khawatir karena aksi kali ini jauh lebih beresiko dan berbahaya, ditambah Emily gak punya jaminan akan selamat. Emily pun diminta Yusef membatalkan aksinya jika masih merasa ragu. Tapi karena kagok belang berontok eker alias kepalang tanggung, Emily segera beraksi dan melakukan semua instruksi dari Yusef. Emily menemui penjual mobil dan tanpa basa-basi ingin langsung membayar mobil itu. Si penjual mobil merasa heran karena baru kali ini ada orang yang mau membeli mobil tapi gak mau mengecek dulu, dan sontak Emily berkata bahwa kemarin pacarnya udah test drive dan sangat cocok dengan mobil itu. Dengan sangat meyakinkan, Emily memberikan kartu kredit untuk membayar mobil tersebut. Saat si penjual mengecek kartu kredit, Emily sangat cemas sambil melihat jam karena jika telat sedikit maka Emily akan mendapat masalah. Kemudian saat Emily akan pergi karena proses transaksi udah selesai, dia malah diminta mengisi sebuah formulir. Dengan cepat Emily pun melengkapi formulir agar bisa segera keluar dari tempat itu. Sure, yeah, Jennifer. I like Jack. Oh, okay. Yeah, no, but it's the next one. Setelah selesai, Emily diajak asisten penjual membawa mobil, tapi baru aja Emily masuk dan menyalakan mobil, tiba-tiba Emily diminta agar segera keluar. Tentu aja Emily sangat khawatir karena aksinya udah ketahuan dan kemudian situasi menjadi sangat menegangkan karena Emily terus dikejar tapi malah terhalang oleh truk. Karena gak mau ditangkap, Emily segera mengambil semprotan cabai dan memberanikan diri melawan orang itu. Dari sana, neneng Emily kembali menemui Yusef lalu memarahinya karena pekerjaan itu membuat Emily hampir celaka. Emily langsung meminta bayaran dan meskipun bayaran besar, Emily gak mau lagi melakukan itu karena udah kapok. Kemudian Yusef minta maaf pada Emily dan mengantarnya pulang. You're welcome. Setibanya di sana, Yusef mengingatkan Emily agar mengkompres hidungnya yang terluka. Tapi dikarenakan gak ada orang yang bisa membantu, Emily pun mengajak Yusef masuk. Yusef segera menyiapkan es batu untuk mengkompres hidung Emily. Di sana secara gak sengaja, Yusef melihat gambar bagus dan bertanya apakah Emily yang membuat gambar itu. Emily menjawab bahwa itu merupakan karyanya saat kuliah dulu, tapi sekarang jarang membuat gambar karena gak punya waktu. Kemudian Yusef berkata bahwa dia ingin membeli kos-kosan sebagai investasi. Emily langsung bertanya bagaimana Yusef punya uang banyak dan memintanya agar memberitahu karena Emily juga ingin punya uang banyak demi bisa melunasi semua hutang. Yusef pun mengajak Emily ke sebuah tempat dan menunjukkan bahwa selama ini Yusef punya banyak uang dari karding. Tapi dikarenakan Emily gak paham tentang itu, Yusef hanya memberikan nomor kartu kredit dan membuatkan kartu kredit untuknya. Emily diajari cara membuat kartu kredit hingga diberikan printer agar Emily bisa membuatnya di rumah. Selain itu, Emily juga diberikan stun gun agar bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dalam bahaya. Sebelum pergi, Yusef mengingatkan Emily jangan sampai bertransaksi di toko yang sama dalam seminggu dan jangan pernah bertemu pembeli di rumah. Singkat cerita, Emily akhirnya mencetak kartu kredit dengan nomor seri yang diberikan oleh Yusef dan berhasil melakukan transaksi pertama. Hari demi hari Emily kembali mencetak kartu kredit dan langsung berbelanja hingga pada akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan barang yang sangat banyak. Dia juga bahkan sampai pindah kosan dan membeli berangkas untuk menyimpan semua uang hasil karding karena akan digunakan untuk membayar semua hutang serta memenuhi semua kebutuhan. Beberapa waktu kemudian, Emily kembali bertemu dengan Liz dan dititipi anjing peliharaan karena Liz ada urusan pekerjaan di luar negeri. Meskipun agak keberatan karena tinggal di kos-kosan, pada akhirnya Emily pun akan merawat anjing itu sampai Liz pulang.
Di keesokan hari, Emily menemui Yusef memberikan sebagian uang hasil dari carding. Melihat Emily berhasil mendapatkan uang cukup banyak, Yusef pun akan memberikan lebih banyak nomor seri kartu kredit untuk Emily. Kemudian tiba-tiba Khalil mengajak ngobrol empat mata dengan Yusef karena merasa keberatan Yusef mengajak orang lain. Hingga di malam hari, Emily akan COD barang hasil carding, tapi karena cukup mendadak dan udah malam, Emily pun meminta pada pembeli agar menemuinya dekat kosan. Merasa di ghosting pembeli, Emily pun memutuskan kembali ke kosan karena udah cukup lama menunggu. Hey! Saat akan masuk, tiba-tiba pembeli itu datang dan karena udah curiga, Emily segera membuka pintu, tapi tiba-tiba ternyata pembeli tersebut merupakan perampok dan mengancam akan melukai Emily jika gak mau menyerahkan semua uang. Emily mencoba berbohong bahwa dia gak punya uang, tapi karena gak mau nyawa hilang, dengan sangat terpaksa Emily memberikan semua uangnya. Aduh. Setelah itu Emily merasa putus asa dan kesal karena gak mendengarkan omongan dari Yusef agar jangan bertransaksi di rumah. Merasa para perampok belum pergi, dengan cepat Emily mengambil stun gun hingga akhirnya berhasil menyerang mereka. Beberapa hari kemudian, Emily pergi ke rumah Liz karena diundang mengikuti sebuah pesta. Gak lupa Emily menyerahkan kembali anjing milik Liz karena gonggongannya sangat ganggu. Ternyata Emily juga mengajak Yusef untuk ikut dalam pesta itu agar ada partner menari. Saat Emily akan pulang, Liz memberitahu bahwa kantornya membutuhkan grafik designer dan meminta Emily datang minggu depan. Mendengar hal itu, Emily sangat senang karena sebentar lagi penghasilannya akan bertambah. Emily pun segera mengajak Yusef pergi dari tempat itu, tapi karena udah terbawa suasana dan karena malam itu sangat dingin, akhirnya mereka pun sensor. Dahlah. Akhirnya kini Emily dan Yusef semakin dekat dan mereka pun pergi ke kos-kosan untuk melihat progres renovasi karena gak akan lama lagi akan segera disewakan. Mereka berbincang tentang tujuan masing-masing dan apa yang akan dilakukan jika udah punya uang yang banyak. Emily bercerita bahwa prioritas utamanya yaitu melunasi hutang dulu baru melanjutkan mimpi menjadi seorang pelukis. Selain itu, Emily juga ingin pergi berlibur keliling Eropa dan ingin tinggal di Amerika Selatan. Dari sana Yusef mengajak Emily ke rumah untuk dikenalkan pada sang ibu. Di sana Emily mencoba akrab dengan ibu Yusef sambil mendengarkan ceritanya bahwa menurut sang ibu, Yusef adalah seorang pengusaha sukses. Mendengar hal itu, Emily hanya bisa tersenyum sambil melirik ke arah Yusef. Gak lama berselang mereka kedatangan Khalil karena ternyata Khalil merupakan saudara dari Yusef. Saat sang ibu masuk ke rumah, Khalil menunjukkan video di mana Emily ketahuan kembali bertransaksi di toko yang sama dalam kurun waktu 1 minggu. Akibat hal itu, toko tersebut udah melaporkannya pada polisi. What's that? Show me. Yusef mencoba membela Emily, tapi Khalil memintanya agar diam karena hal tersebut bisa membuat mereka semua tertangkap. Khalil memarahi Yusef karena ternyata Yusef berbohong bahwa Emily mengikuti perintahnya. Beberapa saat kemudian, Emily pergi ke perusahaan tempat Liz bekerja karena ada janji lunch bareng. Anjay, lunch! Emily diajak Liz berkeliling kantor dan dijelaskan secara singkat apa aja tugasnya jika nanti Emily diterima di sana. Emily sangat berharap bisa diterima karena selain kantornya nyaman, di sana Emily juga bisa mendapatkan gaji yang lebih layak.
Setelah selesai, Emily diminta Yusef agar menjemput karena terjadi sesuatu. Yusef bercerita bahwa dia baru aja berkelahi dengan Khalil karena uang bagiannya belum dibayarkan, sedangkan uang itu akan dia gunakan untuk melunasi kos-kosan. There's a cash offer from a Chinese company. Kemudian Yusef berkata bahwa besok akan pergi ke ruang penyimpanan di kantor untuk mengambil barang-barang hasil karding dan akan dijual tanpa sepengetahuan Khalil. Selain itu, Yusef juga akan mengambil semua uang dan gak akan menyisakan sepeser pun untuk Khalil. Yusef mengajak Emily bekerja sama agar membantunya. Pada pagi hari, Emily kembali ke kantor Liz mengikuti wawancara dan udah gak sabar ingin kerja di sana. Emily langsung diinterview oleh pemilik perusahaan yang lagi dan lagi menanyakan kenapa Emily melakukan kejahatan hingga dikeluarkan dari kampus. Dengan tenang Emily menjelaskan detail kejadian bahwa sebenarnya Emily gak bersalah. And student loans and living expenses, I had to take care. Emily mencoba meyakinkan bahwa dia benar-benar membutuhkan pekerjaan itu karena ingin punya penghidupan yang layak. Tapi saat tahu bahwa Emily akan menjadi desainer magang, Emily sangat terkejut karena bisa jadi gajinya jauh lebih kecil dibanding pekerja tetap. Ternyata di perusahaan tersebut pegawai magang gak akan digaji selama 5-6 bulan dan akan dipertimbangkan menjadi pegawai tetap jika kinerjanya memuaskan. Mendengar hal itu, Emily segera pergi dan sangat marah karena perusahaan tersebut berlaku sewenang-wenang. Kemudian Emily segera gaspol menemui Yusef untuk mengambil barang-barang, tapi ternyata melihat semua barang di sana telah hilang, Yusef hanya diam karena ternyata kalah cepat dibanding Khalil. Dengan cepat Yusef segera pergi ke kantor untuk mengambil kartu kredit dan rekening bisnis miliknya. Tapi lagi dan lagi Yusef kalah cepat karena semuanya telah diambil oleh Khalil. Yusef langsung menghubungi bank untuk memastikan semua uangnya masih aman dan gak ada aktivitas yang mencurigakan. Tapi Yusef menyadari bahwa dia telah dirampok sebelum merampok. Aduh. It's gonna be okay. Twice in 1 week. Yusef malah memarahi Emily dan berkata bahwa semua ini karena dia gak mau mendengarkan perintahnya. Yusef sangat marah karena semua usaha yang dilakukannya selama ini harus hilang begitu aja, ditambah semua ini dilakukan oleh saudaranya sendiri. Santa Clarita. Kemudian Emily mengajak Yusef agar menemui Khalil dan meminta barang beserta semua uangnya dikembalikan. Sontak Yusef berkata bahwa itu bukan perkara mudah karena Khalil gak sendirian dan pasti dilindungi oleh orang-orang berbahaya. Tapi Emily sama sekali gak gentar dan kekeh mengajak Yusef untuk memberi pelajaran pada Khalil dan mengambil kembali semua haknya. Melihat nyali Emily sangat besar, akhirnya Yusef menjadi berani dan memutuskan akan segera menemui Khalil. Beberapa saat kemudian, Emily segera mengambil kabel tis, cutter, dan semprotan cabai untuk berjaga-jaga. Tanpa pikir panjang, Emily dan Yusef segera pergi ke sana untuk memberi perhitungan pada Khalil. Gak lama mereka pun tiba di kediaman Khalil dan Emily berpura-pura sebagai pengantar makanan dan kemudian dengan cepat Emily mengikat anak buah Khalil dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dikarenakan udah sangat nekat, Emily jauh lebih berani dibanding Yusef, bahkan menampar dan mengancam menyetrum anak buah Khalil jika gak memberitahu keadaan dalam rumah. Secara diam-diam mereka mulai masuk ke dalam rumah dan mengelabui para anak buah Khalil. Merasa situasi udah mulai aman karena Khalil pasti sendirian. Mereka dengan hati-hati masuk ke dalam kamar Khalil. Emily dan Yusef terus mencari Khalil karena ternyata gak ada di kamarnya. Melihat laptop masih menyala tergeletak di tempat tidur, Yusef menduga bahwa Khalil belum pergi jauh dan tiba-tiba melihat Yusef jatuh terkapar, Emily merasa sangat khawatir. Tapi dengan nekat Emily menyerang Khalil hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan.
Dengan sekuat tenaga Emily melawan, tapi tentu aja pertarungan itu sangat gak seimbang. Walaupun dicekik, Emily sama sekali gak mau menyerah gitu aja dan dengan cepat mengambil cutter hingga berhasil menusuk Khalil. Kini keadaan pun menjadi berbalik di mana Emily mengancam akan menghabisi Khalil jika gak mau menyerahkan semua uangnya. Akhirnya karena gak mau mati ditambah darah terus keluar, Khalil pun menyerahkan semua uang yang dia simpan dalam kulkas kepada Emily. Mamam tah Khalil. Setelah berhasil mendapatkan semua uang, Emily langsung membawa Yusef keluar dari tempat itu. Dikarenakan mendapat pukulan yang sangat keras dan kepala terbentur, Yusef meminta Emily agar segera diantar ke rumah sakit. Dalam keadaan yang sangat emergensi tersebut, kunci mobil malah hilang hingga membuat Emily sangat putus asa. Dan karena gak cepat ditangani medis, akhirnya Yusef pun harus tewas. Aduh. Perasaan Emily menjadi campur aduk karena gak menyangka bisa terlibat dalam situasi seperti ini. Emily pun segera pergi sambil membawa semua uang. Lalu sebelum pergi, Emily minta maaf karena telah menghabisi Khalil dan gak berhasil menyelamatkan Yusef. Dari sana Emily pergi ke halte bus dan hanya bisa diam sambil terus merenung. Dia pun menghapus noda darah di pipi agar gak dicurigai telah melakukan kejahatan. Singkat cerita, Emily kini telah berada di Amerika Selatan menikmati liburan dengan uang yang berhasil dia dapatkan. Akhirnya Emily bisa sedikit demi sedikit mewujudkan mimpinya berkeliling Eropa dan menetap di Amerika Selatan. Gak cuma itu aja, ternyata Emily belajar coding dan masuk ke dalam dark web untuk mendapatkan data atau nomor seri kartu kredit yang dijual bebas. Emily merasa bahwa mendapatkan uang lewat carding itu sangat mudah dan dia pun kini membuka bisnis seperti yang dilakukan oleh Yusef dan juga Khalil. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad. Hujan? Okelah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah gak ada yang instan di dunia ini, karena semua yang didapat dengan cara instan pasti akan instan juga hilangnya. Kecuali mie instan ya. Okelah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Aduh, hujan.